Pada kesempatan kali ini, saya dan partner saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang berjudul Pengangguran di Indonesia pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani. Menurut kami, pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia, karena tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Semakin banyak pengangguran, maka semakin besar juga masalah seperti menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan sosial. Latar belakang pengangguran di Indonesia. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Menurut pandangan kami, salah satu penyebab utama pengangguran di Indonesia adalah jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah. Tetapi kesempatan kerja belum mampu mengikuti peningkatan tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan karena beberapa pekerjaan mulai menggunakan sistem otomatisasi, sehingga tenaga manusia harus memiliki kemampuan yang lebih baik agar tetap mampu bersaing. Tanggapan kami, masalah pengangguran tidak hanya bisa diselesaikan dengan membuka lapangan kerja saja, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam usia kerja belum memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan siap bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Menurut kami, pengangguran bukan berarti seseorang tidak mau bekerja, tetapi sering kali terjadi karena adanya keterbatasan kesempatan kerja atau keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ruang lingkup pengangguran. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kedua, setengah menganggur, yaitu seseorang yang sudah bekerja tetapi pekerjaannya belum maksimal atau belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketiga, pengangguran terselubung, yaitu jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan kebutuhan pekerjaan, sehingga produktivitas menjadi rendah. Menurut kami, pengangguran terselubung juga perlu diperhatikan, karena walaupun seseorang bekerja, tetapi hasil yang diperoleh belum tentu memberikan kesejahteraan. Pandangan ekonomi mengenai pengangguran dalam ekonomi. Ada beberapa pandangan mengenai pengangguran. Menurut pandangan ekonomi klasik, pengangguran dianggap sebagai kondisi sementara karena pasar tenaga kerja dianggap mampu menyesuaikan sendiri. Sedangkan menurut pandangan Keynesian, pengangguran dapat terjadi karena rendahnya permintaan dalam perekonomian sehingga pemerintah perlu ikut berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Kemudian menurut pembangunan, pengangguran berkaitan dengan pembangunan ekonomi, kualitas pendidikan, investasi, dan perkembangan sumber daya manusia. Menurut tanggapan kami, pandangan Keynesian dan ekonomi pembangunan sangat relevan dengan kondisi Indonesia karena pemerintah memang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesempatan kerja. Faktor penyebab pengangguran. Beberapa faktor penyebab pengangguran ada 5, yaitu pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga jumlah pencari kerja meningkat. Kedua, lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Ketiga, rendahnya pendidikan dan keterampilan. Keempat, adanya ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Kelima, perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Menurut kami, faktor yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Jika masyarakat memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, maka peluang mendapatkan pekerjaan juga akan semakin besar. Dampak pengangguran. Pengangguran memberikan dampak dalam beberapa bidang. Dalam bidang ekonomi, pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional menurun dan produktivitas masyarakat berkurang. Dalam bidang sosial, pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan dan masalah sosial. Sedangkan bagi individu, pengangguran dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Menurut pandangan kami, dampak pengangguran sangat luas karena bukan hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan suatu negara. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran terdiri dari pengangguran friksional, yaitu terjadi ketika seseorang sedang mencari pekerjaan baru. Pengangguran struktural, yaitu terjadi karena perubahan struktur ekonomi atau perubahan kebutuhan tenaga kerja.
Pengangguran musiman yaitu terjadi karena faktor musim atau waktu tertentu. Menurut kami, setiap jenis pengangguran memiliki penyebab yang berbeda, sehingga cara mengatasinya juga harus berbeda. Peran pelaku dalam pasar tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, terdapat beberapa pihak. 1. Rumah tangga berperan sebagai penyedia tenaga kerja. 2. Perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja. 3. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 4. Lembaga pendukung seperti lembaga pendidikan dan pelatihan membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Menurut kami, kerjasama semua pihak sangat diperlukan karena masalah pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengurangi pengangguran melalui berbagai kebijakan seperti membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan kerja, meningkatkan pendidikan, mendukung UMKM, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Menurut tanggapan kami, pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, agar masyarakat tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Solusi mengatasi pengangguran. Menurut kami, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu: pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, memperbanyak pelatihan kerja, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan praktis. Ketiga, mendukung masyarakat untuk berwirausaha sehingga tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Keempat, meningkatkan investasi dan pembangunan agar semakin banyak lapangan pekerjaan. Menurut kami, solusi terbaik bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan zaman. Tantangan masa depan. Ke depan, tantangan tenaga kerja semakin besar karena adanya globalisasi, digitalisasi, dan persaingan yang semakin ketat. Menurut kami, masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan perubahan agar tidak tertinggal. Kesimpulan, pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan, dan perkembangan teknologi. Menurut kami, pengangguran dapat dikurangi jika terdapat kerjasama antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Maka, ekonomi Indonesia dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're